Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Gustina Putri dengan NIM 24002061. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang review regulasi etika dalam administrasi pendidikan, yang mana yang terdapat pada dokumen PGRI atau Permendikbud tentang administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan mereview tentang ringkasan isi dokumen, yang mana tentang apa sih tujuan tentang regulasi. Jadi dapat dijelaskan tujuan dari Kode Etik Guru Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah memberikan pedoman moral yang harus diikuti oleh seluruh guru di Indonesia. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kode etik ini merupakan norma dan asas yang disepakati oleh para guru sebagai pedoman dan asas yang disepakati oleh para guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Ini berarti bahwa guru tidak hanya bertanggung jawab secara profesional, tetapi juga secara moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa pedoman tersebut berisi nilai-nilai moral yang menjadi batasan perilaku antara tindakan yang baik dan tindakan yang buruk, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru saat menjalankan tugas profesionalnya. Hal ini mencakup tugas mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, serta dalam pergaulan sehari-hari di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan kode etik adalah menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia dan bermartabat serta memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai seperangkat prinsip moral yang menjadi landasan pelaksanaan pelayanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua, sekolah, organisasi profesi maupun pemerintah, yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai maupun nilai-nilai agama, etika, sosial, dan kemanusiaan. Nah, dalam dokumen tersebut juga ada ketentuan penting yang mengatur administrasi pendidikan. Nah, berdasarkan Kode Etik Profesi Indonesia atau PGRI, ketentuan administrasi pendidikan diatur melalui prinsip-prinsip etis dalam pasal 2 dan pasal 6 yang menegaskan bahwa kode etik menjadi pedoman moral bagi guru dalam melaksanakan tugas profesional termasuk perencanaan, penilaian, pengelolaan data, dan pelaporan pembelajaran. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menempatkan guru sebagai profesi martabat yang harus menjalankan layanan pendidikan secara bertanggung jawab, sehingga setiap aktivitas administratif seperti penyusunan perangkat ajar, pencatatan informasi pendidikan, serta pelaporan hasil belajar wajib dikerjakan dengan integritas. Selanjutnya, pasal 6 ayat 1 menegaskan kewajiban guru untuk mendidik, menilai dan mengevaluasi secara profesional, menghimpun informasi peserta didik, menjalankan rangkaian data, serta bertindak objektivitas dalam proses penilaian. Kewajiban memberikan informasi kemajuan belajar secara jujur kepada orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 memperkuat bahwa administrasi pelaporan harus dilakukan secara akuntabel. Selain itu, ketentuan mengenai hubungan guru sederhana, guru dengan sekolah dan masyarakat dalam pasal 6 menekankan pentingnya komunikasi, dokumentasi dan kontribusi terhadap kelola pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan kode etik tersebut, administrasi pendidikan dipandang bukan sekadar urusan teknis, tetapi sebagai tanggung jawab moral profesional yang dijalankan secara jujur, objektif, dan sesuai dengan nilai etika guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi mendefinisikan kewajiban etis seorang guru. Nah, ini berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI pasal 7 ditetapkan ketentuan dasar mengatur kewajiban etis guru, baik secara individu maupun melalui organisasi profesi guru. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban etis guru bukan sekadar pedoman moral formal tetapi menjadi bagian integral dan profesional guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik, rekan sejawat, serta masyarakat. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa guru harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan profesionalisme secara konsisten dalam seluruh aktivitas pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang analisis etika administrasi, yaitu tentang hubungan regulasi dengan aspek seperti yang pertama itu tentang kejujuran dalam penilaian. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI, Pasal 6 ayat 1, kejujuran dalam penilaian merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesional guru. Guru diwajibkan berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran, yaitu tercantum pada Pasal 6 ayat 1A, sehingga setiap penilaian dilakukan secara objektif dan akurat. Selain itu, guru harus bertindak dan memandang semua tindakan peserta didik secara adil. Nah, itu terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf J. Selanjutnya, memastikan penilaian tidak memihak atau dimanipulasi. Guru juga diwajibkan taat asas pada hukum dan menjunjung tinggi hak-hak peserta didik, sehingga setiap nilai yang diberikan menghormati hak siswa untuk mendapatkan evaluasi yang jujur dan transparan. Dengan demikian, kejujuran dalam penilaian bukan hanya kewajiban formal, tapi cerminan integritas guru dalam kepeduliannya terhadap perkembangan hak peserta didik. Selanjutnya tentang akuntabilitas dokumen pembelajaran. Transparansi informasi kepada siswa dan orang tua merupakan prinsip dalam proses pendidikan, khususnya dalam penilaian hasil belajar. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 nomor 2016 tentang standar penilaian pendidikan, Pasal 6, salah satu prinsip adalah terbuka, yang menyatakan bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, termasuk siswa dan orang tua atau wali. Dengan prinsip ini, guru tidak hanya menilai peserta didik secara sahih, objektif, adil, dan akuntabel, tetapi juga memberikan akses informasi yang jelas mengenai bagaimana penilaian dilakukan, kriteria yang dibutuhkan, dan alasan pemberian nilai tertentu. Keterbukaan informasi ini menciptakan kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua, mendorong partisipasi aktif orang tua dalam mendukung perkembangan akademik dan kelemahan mereka untuk merencanakan strategis belajar yang lebih efektif. Selain itu, guru diwajibkan menjelaskan hasil penilaian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dengan proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, prinsip terbuka dalam penilaian bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga bagian etik profesional guru dalam menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan transparan sehingga tercipta lingkungan belajar yang sehat, konduktif, dan berbasis kepercayaan. Selanjutnya pada dokumen ini juga dicantumkan tentang tidak adanya diskriminasi. Prinsip tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan tercermin dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, Pasal 5C, yang menegaskan bahwa penilaian harus bersifat adil, artinya penilaian tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik berdasarkan kebutuhan khusus maupun perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Prinsip ini menjamin bahwa setiap peserta didik diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya. Dengan penerapan prinsip adil ini, guru wajib memastikan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa memihak, sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman peserta didik. Selanjutnya tentang kerahasiaan data pribadi. Kerahasiaan data pribadi peserta didik merupakan salah satu aspek penting dari etika profesional guru. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI, Pasal 6 huruf N, guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didik untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa guru wajib menjaga informasi peserta didik agar tidak disalahgunakan atau tersebar ke pihak yang tidak berhak. Sekaligus
memastikan bahwa informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan yang relevan dengan proses pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Dengan menerapkan prinsip ini, guru tidak hanya melindungi privasi peserta didik, tetapi juga membangun kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua atau wali sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan profesional. Selanjutnya kita membahas tentang contoh penerapan dalam praktik guru, yang mana di sini menjelaskan tentang bagaimana guru menerapkan aturan tersebut di sekolah. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) Pasal 6 dan Pasal 7, guru menerapkan aturan di sekolah dengan menjunjung profesionalisme, etika, dan tanggung jawab dalam seluruh proses pendidikan. Guru berperilaku profesional dalam mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, memperhatikan karakteristik individual masing-masing siswa. Guru berperilaku profesional dalam mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, memperhatikan karakteristik masing-masing, serta menjaga kerahasiaan data pribadi peserta didik. Guru juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk berkembang akademik dan pribadi peserta didik. Selain itu, guru menjalin komunikasi yang jujur, objektif dengan orang tua atau wali, membina kerjasama yang efektif, serta memotivasi partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sambil menghindari tindakan yang mencari keuntungan pribadi. Pasal 7 menegaskan bahwa guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik ini, sehingga penerapan aturan di sekolah mencerminkan integritas, keadilan, dan tanggung jawab profesional guru sesuai prinsip-prinsip kode etik guru Indonesia. Selanjutnya, tentang konsekuensi bila regulasi tidak dijalankan. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) Pasal 9, guru yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi sanksi secara objektif. Sanksi ini bersifat pembinaan, bertujuan untuk memperbaiki perilaku guru yang melanggar, sekaligus menjaga harkat dan martabat profesi guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi sanksi tersebut. Selain itu, setiap yang mengetahui adanya pelanggaran kewajiban melapor kepada Dewan Kehormatan Guru, organisasi profesi guru, atau penjabat yang berwenang. Dan guru yang dituduh melakukan pelanggaran berhak melakukan pembelaan diri, baik secara mandiri maupun dengan bantuan organisasi profesi atau penasihat hukum. Dengan demikian, tidak menjalankan regulasi kode etik tidak hanya berdampak pada tindakan disipliner, tetapi juga dapat merusak reputasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi guru secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam implementasi, yang mana itu membahas tentang contoh kendalanya, yaitu beban administrasi yang berat. Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 Pasal 4, beban administrasi guru mencakup seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembimbingan, kegiatan, dan tugas tambahan. Perencanaan meliputi pengajian kurikulum, silabus, program tahunan dan semester, serta penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau rencana pelaksanaan bimbingan atau RPB. Pelaksanaan pelajaran dan bimbingan harus terpenuhi dengan minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Sedangkan guru bimbingan dan konseling atau guru TIK harus membimbing minimal 5 rombongan belajar per tahun. Selain itu, guru harus menilai hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta membimbing dan melatih peserta didik melalui kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Tugas tambahan lainnya seperti menjabat wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, atau pembimbing khusus juga termasuk dari bagian beban administrasi yang wajib dilakukan. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa guru menghadapi beban administrasi yang cukup berat, yang memerlukan manajemen waktu, disiplin, pemahaman prosedur administrasi yang baik agar pelaksanaan pembelajaran tetap efektif dan profesional. Selanjutnya itu tentang pemahaman guru yang belum merata.
Menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3 ayat 1, guru memiliki beban kerja 37,5 jam efektif per minggu yang mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing peserta didik, dan menjalankan tugas tambahan yang melekat pada pekerjaan pokoknya. Dalam kenyataannya, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana menjalankan sebuah kegiatan ini dengan benar dan efisien. Ada guru yang terbiasa dengan prosedur administrasi, tapi ada juga yang masih belajar menyesuaikan diri dengan standar dokumen yang harus disiapkan. Ketidaksamaan pemahaman ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk memastikan pembelajaran lancar dan beban kerja guru tetap seimbang. Nah, contoh kendala lainnya adalah penggunaan aplikasi digital dan risiko pelanggaran privasi. Dalam era digital, guru tidak hanya bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, tetapi juga harus mengelola dokumen dan data peserta didik secara digital. Sesuai pasal 4 Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kegiatan guru meliputi pengkajian kurikulum dan silabus, penyusunan program tahunan dan semester, serta pembuatan RPP atau RPBL atau RPB sesuai standar proses. Penggunaan aplikasi digital memudahkan administrasi, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi jika data tidak dikelola dengan hati-hati. Guru harus memastikan bahwa data pribadi peserta didik, termasuk nilai hasil penilaian, dan catatan bimbingan disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Selain itu, guru perlu memahami prosedur keamanan dan etika digital agar hak-hak peserta didik tetap dilindungi. Dengan demikian, teknologi digital memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga menuntut kehati-hatian ekstra untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kepercayaan siswa maupun orang tua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi atau saran yang diberikan terkait kendala-kendala yang dialami oleh guru tersebut. Yang mana saran yang pertama adalah perbaikan tata administrasi. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses perbaikan tata administrasi pembelajaran diatur dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan pasal 2. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria resmi mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat 2 menegaskan bahwa standar tersebut tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa peraturan sebelumnya, yakni Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya tentang rekomendasi perbaikan adalah penguatan budaya etika. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) pasal 6 dan pasal 7, penguatan budaya etika bagi guru mencakup berbagai aspek hubungan profesional. Dalam hubungannya dengan peserta didik, guru diwajibkan bersikap profesional, menghormati karakter individual setiap siswa, menjaga kerahasiaan, menjunjung integritas, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dengan orang tua atau wali, guru harus membangun komunikasi efektif, memberikan informasi yang jujur dan objektif, serta menjaga kerahasiaan data siswa. Dalam interaksi dengan masyarakat, guru diharapkan menjalin kerjasama yang harmonis, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta bertindak profesional dan bermoral. Hubungan dengan sejawat menekankan penghormatan, pembimbingan, kolaborasi, dan peningkatan kualitas profesional secara bersama-sama. Guru juga harus menegaskan integritas profesi dengan terus mengembangkan kompetensi, bertanggung jawab atas tindakan profesional, dan menghindari tindakan yang merendahkan martabatnya. Terakhir, guru memiliki kewajiban aktif dalam organisasi profesi serta mendukung program pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga kepentingan pendidikan, dan memajukan kualitas pembelajaran. Pasal 7 menegaskan tanggung jawab guru dan organisasi profesi guru dalam melaksanakan dan mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia
kepada rekan sejawat, masyarakat, dan pemerintah sehingga budaya etika dapat tertanam secara konsisten dalam praktik pendidikan sehari-hari. Selanjutnya adalah tentang penggunaan teknologi yang aman dan sesuai pedoman. Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru pasal 4, guru perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi secara aman dan sesuai pedoman. Guru merencanakan kegiatan belajar dengan memperhatikan kurikulum, silabus, program tahunan, serta kebutuhan khusus di satuan pendidikan. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan layanan atau RPL, atau rencana pelaksanaan bimbingan atau RPB. Selain itu, guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana dan menilai hasilnya dengan mengumpulkan serta mengolah informasi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses ini, pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan bijak dan aman agar data peserta didik terlindungi, pembelajaran tetap berkualitas, dan guru serta siswa sama-sama merasa nyaman dan terlindungi dalam proses belajar yang berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review regulasi etika dalam administrasi pendidikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.